Terus perilaku bagaimana dari teman-teman yang anak inginkan dalam keseharian dan dalam presentasi. Oke, bagaimana itu anak? Dulu ibu bagikan ini. Oke, setelah ibu bagikan sini, anak akan tempel di papan. Oke, nanti ibu lihat jika ada yang sama, kita akan tempel satu. Ya, perwakilan yang sama ya, ini yang sama, ya, Laksmi sama dengan Salsa. Ibu ambil satu yang sama deh. Nanti kalau sudah fix, itulah keyakinan pelaksana ya, yang kita sepakati bersama. Anak-anak tentunya dan juga ibu. Oke, jadi setelah fix baru nanti akan ditempel di temboknya itu. Oke, dinding-dinding itu nanti pakai ini ya, kita biasa ya bagus. Itu sekarang kita tulis dulu kasih rinciannya bagaimana anak rinciannya. Wow.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya untuk kita semua. Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul hari ini di acara Komunitas Belajar Duta Ceria dengan tema Diseminasi Budaya Positif oleh kedua CGP Angkatan 10 kita. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tabanan, yang kami hormati Ibu Ketua Kombel SMK Negeri 2 Tabanan, yang kami hormati dua narasumber dari CGP Angkatan 10 kita, yang kami hormati Bapak Ibu staf manajemen yang bersedia hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu guru anggota Duta Ceria. Sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, kemudian yang ketiga adalah pengarahan umum dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tabanan, kemudian pengarahan dari Ibu Ketua Kombel Duta Ceria. Kemudian ketiga adalah paparan materi pertama dari Ibu Niwaya Widani SPD MPD. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi yang kedua dari Ibu Eka Suwartami SPD. Kemudian yang keempat adalah tanya jawab. Yang kelima adalah penutup. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memandu doa untuk hadirin. Untuk hadirin, untuk mengambil sikap sempurna. Baik, untuk hadirin semuanya akan berdiri. Doa akan saya pimpin langsung. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hadirin bisa berdiri. Baik, acara selanjutnya adalah pengarahan umum dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tabanan. Untuk Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Komang Mawar selaku pembawa acara dalam kegiatan Komunitas Belajar, di mana pada siang hari ini kita melaksanakan diseminasi budaya positif. Sebelum lantur, ini sarang-sarang ngaturang panjalupan mungkin Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, rahayu. Bapak Ibu guru Komunitas Belajar SMK Negeri 2 Tabanan Duta Ceria yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi saya merasa memang Kombel kita itu cukup aktif ya. Mudah-mudahan keaktifan ini dapat konsisten. Takut saya kan tidak konsisten ya kan nih. Tapi kalau memang pas di sekolah ada kegiatan yang sangat padat ya kan tidak masalah. Jadi begitu ada waktu kita kumpul lagi seperti ini, nah ini luar biasa. Nih, dan juga ada kemarin solusi-solusi seperti apa yang tadi pagi saya sampaikan oleh narasumber dari BGP, di mana Duta Ceria diharapkan anggotanya adalah seluruh warga sekolah, baik pendidik maupun tenaga pendidikan, namun dapat dibagi-bagi menjadi tim-tim kerja atau kelompok-kelompok yang lebih kecil yang bernaung di Kombel Duta Ceria. Bapak Ibu, pada siang hari ini dua orang guru kita yang merupakan CGP angkatan ke-10 Kabupaten Tabanan, Ibu Eka dan Ibu Widani, pada siang hari ini akan menjadi guru yang melaksanakan diseminasi budaya positif. Masing-masing kan sudah siap nih dengan materi dan pemaparan. Harapan saya selaku kepala sekolah, teman-teman guru penggerak di SMK 2 Tabanan ini, saya rasa sudah tergerak. Guru
guru penggeraknya, tinggal bagaimana menggerakkan kan begitu ya, tergerak, bergerak, menggerakkan gitu ya. Tergerak sudah, bergerak juga saya lihat sudah, tinggal sekarang menggerakkan teman-teman yang lain biar memiliki frekuensi yang sama ya, karena untuk menyamakan frekuensi ini memang susah Bapak Ibu ya, karena apalagi sesuatu program yang baru itu biasanya, karena apalagi kita sudah terbiasa ada pada zona itu gitu ya, zona nyaman, kemudian berubah ya, tidak akan bisa seperti membalikkan telapak tangan, pasti butuh waktu dan proses. Nah, inilah harapan saya kepada teman-teman guru penggerak untuk menggerakkan teman-teman di sekolah agar tujuan dari kurikulum merdeka yang dicanangkan pemerintah, yang menurut saya sebenarnya bagus, cuman bagaimana implementasi di lapangan yang terus perlu dikaji dan diperbaiki, sehingga tujuan dari kurikulum merdeka ini memang benar-benar dapat terwujud. Mudah-mudahan dengan kegiatan Kombel ini kita akan berada pada track yang lebih baik atau track yang benar untuk mencapai goal atau tujuan dari kurikulum merdeka. Nah, Niko harapan dia dengan adanya tambahan 2 orang guru penggerak, Bu Eka dan Bu Widani yang dalam proses pelatihan saat ini, Bu Wayat sudah sini dan Bu Nani kan sudah selesai pelatihannya. Sekarang Bu Eka sama Bu Widani, harapan saya ke depan Bapak Ibu yang belum, ya kalau ada kesempatan mendaftar silakan mendaftar, untuk bisa menggerakkan, bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan untuk mencapai goal pendidikan yang saat ini memang perlu perubahan. Yang namanya ya kekal adalah perubahan kan, berarti ada terus selalu ada perubahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu. Waktu tiang kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 yang sudah memberikan arahan. Untuk yang kedua adalah pengarahan dari Ibu Ketua Kombel kita. Untuk Ibu Emma kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Komang Mawar selaku moderator. Sebelum lanjut yang aturkan pengajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam rahayu. Kalau kami di guru penggerak, salam dan bahagia, gitu ya Bapak Ibu ya. Senang sekali hari ini yang merupakan agenda rutin kita bertemu, berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia, Bapak Ibu ya. Bahagia nggak Bapak Ibu hari ini? Mudah-mudahan bahagia, bahagia tapi mukanya lesu, bahagia. Sudah duit. Bahagia itu kan kalau di bahasa Bali kan rahayu itu bahagia. Bisa di. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tabanan, yang tiang hormati juga Bapak Ibu anggota komunitas belajar Duta Ceria yang sangat yang banggakan dan saya cintai gitu ya. Kenapa? Karena kita di sini belajar dan berbagi. Dan hari ini kebetulan 2 orang anggota kita berbagi, bukan berbagi materi gitu ya, tapi berbagi ilmu. Yang tentu ilmu ini tidak bisa kita nilai dengan uang gitu ya Bapak Ibu ya. Dan materinya selain memenuhi tugas mereka terkait dengan aksi nyata,
di modul 1.4 budaya positif. Di sini kita juga belajar mengimbaskan apa yang sudah kita dapatkan untuk nantinya Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah kita SMK Negeri 2 Tabanan yang tercinta ini. Itu harapan saya selaku ketua komunitas dan juga harapan kita bersama, dan tentu saja harapan dari Bapak Kepala Sekolah gitu nih. Jadi bagaimana membudayakan perilaku, sikap, kemudian tindakan dan lain-lain yang menuju ke arah positif gitu ya. Jadi kita mulai dari disiplin positif. Nah, nanti sebentar apa pengertian dari disiplin, apa itu budaya positif, nanti kita dengarkan bersama dari dua narasumber kita. Itu ya Bapak Ibu, semoga nanti ya, seperti yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, muncul banyak bermunculan guru penggerak berikutnya, gitu ya. Dan kita walaupun nanti setelah lulus di pendidikan sudah menyandang guru penggerak, berarti bukan selesai tugas kita, tapi justru itulah tugas kita sebenarnya. Bagaimana terus tergerak, kemudian kita terus merasa belajar untuk mengisi, kemudian bagaimana kita bergerak dan juga mengimbaskan atau menggerakkan rekan-rekan yang lain yang mau bergerak bersama-sama. Jadi tujuannya hanya satu, bagaimana mengubah atau menuju transformasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan tujuan dari KHD, pendidikan Indonesia adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak kita sebesar-besarnya. Itu tujuan dari pendidikan menurut KHD, gitu ya, menurut filosofi dari KHD. Bagaimana mewujudkan anak didik kita yang selamat dan juga bahagia. Itu saja dari tiang tutup atau para sakti. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan yang kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya tadi dari Ketua Kombal kita. Acara selanjutnya adalah paparan materi yang pertama mengenai diseminasi budaya positif dari Ibu Niwaya Midani, SPD MPD. Untuk Ibu kami persilakan. Baik, izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya nanti akan membagikan atau sharing tentang budaya positif. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Ketua Komunitas kita, Ibu Ceria, Ibu Yarna, yang kami hormati Bapak Ibu yang berkesempatan hadir dalam acara kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tiga Sang Yang Widi Wasa atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan terkait dengan budaya positif. Nah, sebelum ke materi, marilah kita isi dulu dengan ice breaking, mengingat banyak rutinitas yang sudah kita lalui dari pagi sampai siang ini, yaitu ice breakingnya adalah up down. Jadi ice breakingnya adalah berpasangan. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah menerapkan di kelas. Mari kita terapkan hari ini. Berpasangan, tangannya seperti ini. Ya, berpasangan dengan temannya. Tangannya berpasangan, ya. Nah, tangannya langsung ini. Tangan temannya, tangannya ibu, tangan temannya. Sudah ada berpasangan? Silakan berdiri Bapak Ibu, biar lebih leluasa, Kek. Cari pasangannya, Kek. Ini berpasangan Bapak Ibu. Ini permainan up down. Begitu bilang up, tangan yang paling bawah, Bapak Ibu yang paling bawah, tangannya naik.
Begitu down, tangan paling atas Bapak Ibu turun. Setelah itu ada babat sip, tangan yang paling atas itu memukul tangan di bawahnya, dan tangan di bawahnya mengkelipkan atau menghindari pukulan tersebut. Maksudnya ulang. Nah, kalau begitu kasasi, tangan yang paling atas memukul tangan yang ada di bawahnya, dan tangan yang ada di bawahnya itu menghindari pukulan tersebut. Jadi hilangkan, hindari pukulannya. Kalau tidak terima, pasti akan sakit. Siap, Bapak Ibu? Siap ya? Siap, Bapak Ibu siap? Jadi kalau tidak putus Bapak Ibu kena pukul. Baik, karena sudah putus, mari kita kembali ke diseminasi budaya positif, guys. Nah, di sini kita mengingat dari tujuan pendidikan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita bisa menganalogikan seperti petani, Bapak Ibu, yang menanam padi. Ya, kita selaku guru, ya, hanya bisa merawat tanaman padi tersebut, memberi pupuk, ya, menyirami. Kita tidak bisa merubah tanaman padi itu menjadi tanaman jagung. Ya, jadi kita hanya bisa menyuburkan dengan memberi pupuk. Itu maksudnya. Baik, terkait dengan diseminasi budaya positif. Sebelumnya kita harus pahami apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang bersifat pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini budaya positif artinya anak-anak sudah melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah membudaya, artinya sudah dilakukan secara kontinu dan terus-menerus oleh warga sekolah kita. Misalnya kebiasaan 3S di sekolah SMK Negeri 2 Tabanan. Yang pertama senyum, salam, dan sapa, yang kita sudah lakukan pas di depan pada saat kita grooming pertama. Nah, kebiasaan itu terus dilakukan secara kontinu, barulah dinamakan dengan budaya positif. Ya, kebiasaan positif yang dilakukan secara kontinu. Baik, dalam konteks diseminasi budaya positif, konsep utama budaya positif yang kami paparkan nanti adalah yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua,
disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi dilanjutkan dengan keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol guru, terus yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sekarang kita bermain lagi untuk memahami tentang kontrol diri. Baik, Bapak Ibu, mohon simak di slide. Ini namanya permainan cobalah buka. Di mana instruksinya adalah ini berpasangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pertama, si A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, dan Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi begitu pentingnya, kepalkan dengan kuat. Yang tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya tersebut. Teman B boleh membujuk, merayu, mengarbit, mengintimidasi, memarahi, menggelitik bahkan, ataupun menyuapnya, agar temannya si A bersedia untuk membuka kepalan tersebut. Nah, untuk membayangkan bahwa sesuatu yang sangat penting itu, saya akan memberikan kertas untuk menuliskan apa yang menjadi hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Jadi hanya satu, teman yang lain yang nanti akan meraih. Bukan. Nah, Bu Ina berpasangan dengan kami. Ya, berpasangan sama Bu Spani. Sama Pak Pupi sama Pak Pupi nama Ibu benar. Nama Ibu. Tulis nama Ibu dulu. Baik, sudah Bapak Ibu? Sudah jelas instruksinya Bapak Ibu? Baik, sudah. Salah satu aja yang menulis nih. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu tulis sesuatu yang paling berharga. Setelah itu taruh di dalam kepalanya, pegang erat-erat ke kepalanya. Dan temannya lagi satu merayu, membujuk, atau menyakiti bahkan, bagaimana cara untuk dia mampu membuka kepala temannya. Tanpa dirayu dilepas. Baru kayak tiang kopi yang lepas kan kopi. Sini Pak. Sudah Bapak Ibu lepas. Sudah dikepalkan? Sudah, Ibu. Baik. Mohon izin untuk Bu Sagong sama Bu Putu memperagakan di depan. Merayu. Gedean yang kena merayu. Dilapin. Ini yang udah siap di sini. Ya, yang merayu siapa? Ya. Dengan apa? Ya, segala cara deh. Satu rayuan yang
bot nih ya apa? Nah, silakan. Hai, halo. Dia driver apa? Dia driver. Hai Bugeng. Bugeng cantik ya? Bot video. Ini gaji ke-13 kan sudah keluar. Mau kemana nih ya? Bugeng, bajunya bagus deh. Kita saya yang di Kalana. Halo Bugeng. Ini nggak mau main. Kenapa begitu? Ini cantik bagus banget. Di mana tuh Ibu Bung? Sudah di jam 13 tuh. Apa itu juga? Jam 13. Gua makan deh. Gua. Ada masalah satu. Bisa rencananya saya mau jalan-jalan pun saya Kan kemarin saya dapat gaji ke-13 nggak ada gratis-gratis. Paksa aja Bu. Marahi. Intimidasi. Apa ya? Cincinnya bagus nggak bukan lah gitu nah, cincinnya bagus. Salah ya. Cincin dia punya cincinnya gitu. Nah, kan. Nah, rayuan. Ya Kasih obrol sama lagi satu. Nih kan bajunya. Ini Pak Popi sama Pak Swanto, ayo. Nih. Ya di sini Bapak. Biar kelihatan nanti kan. Mola. Sabi Iya, besar gede. Ini Bapak. Baju mola. Ini bapak-bapak Pak. Bisa ngerayu nih. Udah bisa kayu Ya ya. silakan dirayu bapaknya. Ya, ingat kabar ya? Good. Wayan punya tak bapak? Karena Wayan sama ini baik, boleh nggak meminjamkan uang ke bapak untuk kegiatan saya seharian? Belum ada lebih. Atau begini aja, karena Pak Wayan saya tahu memiliki banyak uang dan Pak Wayan memang orang kaya, saya minta uang Pak Yan, berapapun Pak Yan punya saya minta sekarang. Itu. Pokoknya Pak Yan harus berikan uang itu. Sindo. Apapun caranya harus berikan. Paksa. Boleh pokoknya. Boleh PU-nya kan? Boleh PU ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik sekarang ada pasangan cowok cewek nih. Oh, Kulina sama Brahma. Ada apa sama Kulina? Ayo rayu. Rayu. Rama. Langsung ke bahasa Inggris. saya diintimidasi. Bu, saya lihat di kepala tangan ibu ada barang berharga yang saya butuhkan. Bisa lihat? Iya, kalau hajan. Tidak bisa dibuka Pak Rama, soalnya barang ini hanya untuk saya. Kalau misalnya saya serahkan ke Pak Rama, berarti saya nggak punya barang ini. Tidak bisa Pak Rama, sebaiknya Pak Rama mencari orang lain saja, jangan saya. Pada kamu itu. Tapi kalau misalnya saya dipaksa, akan terjadi sesuatu Pak Rama. Yang tidak kita inginkan. Ya, apa tapi saya menginginkan hal itu. Tapi saya tidak bisa Pak Rama, sebaiknya Pak Rama cari yang lain aja, karena saya tidak mungkin memberikannya Pak Rama. Ya, tapi bagi saya tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Saya kan apapun demi apa yang saya inginkan.
tidak bisa itu Pak Rama. Itu sama dengan Pak Rama itu sama dengan memaksakan kehendak sendiri. Gak apa-apa. Jadi kita bertengkar di depan. Sudah mana berhasil Pak Rama? Ya. Tak berhasil. Ya, tak berhasil soalnya ibu pendiriannya teguh. Ya. Tegak namanya. Lepas sekali tegak. Takut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi ilustrasi dari kita terkait dengan kontrolnya kita. Nah, di sini ada teori kontrol, ilusi kontrolnya Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi kontrol murid, mengontrol murid, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baik. Ilusi yang pertama terkait dengan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya mengontrol. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa Bu Lina tetap mengepalkan tangannya, walaupun dirayu dengan segala cara, dikasih sogokan, diintimidasi juga tidak mampu. Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan berusaha. Baik, yang ketiga, ilustrasi guru mengontrol murid. Maaf, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, dan kadang-kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Dikarenakan seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Baik, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasar pengukuran. Memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan bisa terbentuk. Baik, dari paradigma perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, yang pertama, stimulus respon. Biasa kita mengontrol seseorang. Yang pertama, realitasnya kita memiliki kebutuhan yang sama, tapi teori kontrolnya realitanya adalah kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Nah, misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Seseorang melakukan hal yang tidak kita anggap baik, tapi orang tersebut pasti memiliki tujuan untuk melakukan tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Kontrolnya
Kepalanya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, tadi kepalanya itu hanya dia yang bisa mengontrol apakah dia mau membukanya apa tidak. Memaksakan ada pada bujukan gagal. Di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesepakatan mencipta pilihan-pilihan baru. Ya, jadi memaksa itu ada pada saat bujukan kita gagal. Tadi Pak Rama merayu, gagal dengan halus, bisa dilakukan dengan memaksa nih. Maksudnya dipaksa tadi Pak Rama. Nah itu analoginya Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, kaitannya sekarang dengan disiplin Bapak Ibu. Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin ya. Sebenarnya apa makna dari disiplin? Baik, kita lanjut Bapak Ibu terkait dengan disiplin. Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin. Nah, sebenarnya apa sih makna dari disiplin itu Bapak Ibu? Menurut Pak Rama apa disiplin itu Bapak? Disiplin itu tepat waktu. Ya. Bapak Ibu yang lain apa itu disiplin Bapak Ibu? Mungkin bisa dong dari sama Pak Rama terkait dengan disiplin. Terima kasih Bu Wida. Ini mungkin makanan sehari-hari saya ya, dari pagi sampai sore nih Bu. Nah, disiplin di sini masih berhubungi. Disiplin ini adalah terkait dengan perilaku seseorang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Nah, yang disiplin itu adalah tata tertib yang diberlakukan di suatu tempat. Misalkan kita di SMP Negeri 2 kita punya peraturan itu harus ditaati. Peraturan itu ditaati, sehingga muncul kata disiplin. Kalau dia mentaati peraturan yang ada, dia termasuk sudah disiplin. Kalau dia melanggar, itu namanya tidak disiplin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bisa dong atas paparannya terkait dengan disiplin. Baik, nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu arti dari kata disiplin. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, sama seperti yang dipaparkan tadi sama Bu Sagung. Kaitannya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Baik, kaitannya dengan disiplin terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut mungkin Bapak Ibu sudah mengalami setiap hari ya. Masih ingat dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Mungkin sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Nah, profil pelajar Pancasila berapa dimensi Bapak Ibu? Ya, 5 dimensi. Ada yang ya. Baik, profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Oke Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam,
kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Tapi intinya nilai kebajikan itu adalah nilai yang universal, ya, seperti saling menghargai. Nah, kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, sekarang terkait dengan teori motivasi. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Topik yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu berasal dari luar diri kita. Motivasi internal berasal dari dalam diri kita. Nah, terkait dengan motivasi eksternal itu bisa karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti halnya tadi merayu untuk bisa dibuka untuk menghindari hukuman. Mungkin kalau tidak diberikan nanti akan bisa dipukul, kan gitu. Itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan motivasi internalnya lagi satu, karena diiming-imingi hadiah. Seperti tadi diiming-imingi hadiah, misalnya Besagung tadi dirayu, katanya gaji ke-13-nya sudah cair, akan dikasih dengan catatan mau membuka kepalanya. Itu artinya motivasi yang terjadi adalah motivasi eksternal. Diiming-imingi hadiah yang begitu bagus, jadi mau membuka kepala. Baik. Terkait dengan motivasi internal, seperti dengan Bu Lina tadi, dengan rayuan gombal yang begitu manis, dengan bujukan yang begitu manis juga, terus dengan kekerasan, Bu Lina tetap dia tidak mau membuka kepala itu, karena ada dalam hatinya, dalam diri Bu Lina untuk mempertahankan sesuatu yang penting, berharga dan sangat berharga, yang dia pertahankan mati-matian. Ya, itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Baik, untuk memahami lebih lanjut, kita memiliki kasus Bapak Ibu. Pertanyaan, mohon Bapak Ibu simak di slide-nya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian atas Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi, terus mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan dan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri Anda sendiri. Dari motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi tadi, atau bahkan ketiga-tiganya. Mohon Bapak Ibu beri penjelasannya.
Baik, mohon pendapatnya dari Bu Indah. Motivasi yang mendasari saya yang mau saya ini hadir tepat waktu karena saya yang baik Ibu, terima kasih. Saya hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi yang mendasari tindakan saya itu lebih kepada saya ini sebagai guru saya ingin dicontoh oleh teman-teman saya. Kemudian saya ingin mempelajari nilai-nilai yang ada di diri saya sendiri. Terima kasih Bu Indah atas paparannya bahwa Bu Indah katanya memilih sebagai contoh untuk murid-muridnya. Baik, mungkin Bu Ria, motivasi yang ada. Baik, terima kasih. Jadi untuk hadir tepat waktu di kelas, mungkin motivasi saya sama dengan Ibu Indah, artinya bisa menjadi contoh bagi siswa. Kenapa? Karena pada dasarnya saya sebagai guru juga, kalau melihat siswa saya terlambat, tentunya ada ketidakpuasan. Begitu pula sebagai siswa, pasti ada ketidakpuasan ketika Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Lia sama Bu Indah atas paparannya. Mungkin ada yang berbeda dari pendapatnya Bu Lia sama Bu Indah. Bisa dong mungkin. Terima kasih Bu Ida, saya dapat kesempatan untuk menyampaikan. Dari yang dipaparkan tadi, itu kan ada gaya inti dari saya sebagai guru BK. Maaf ya, bukan acung nih King ya. Nah, begini Bu, memang saya pada dasarnya sebagai guru BK kan tidak mau ke kelas ya Bung, tidak ke kelas, tapi saya punya tugas bahwa prinsip saya seorang guru BK datang awal, pulang paling belakangan. Karena tugas kami itu, katakanlah kami tugas ya, kami tugas bahwa kami ingin tepat waktu agar tidak ditegur. Dulunya kan gitu karena kita punya atasan kan gitu. Nah itu juga mendasari saya tidak ingin mendapat peringatan. Nah itu. Yang kedua, saya juga ingin dipuji Bu, Ibu Sagung itu rajin gitu. Saya inginkan juga itu. Nah bukan imbalan kita kan sudah digaji ya. Dan saya juga ingin dihargai. Jadi ini gurunya rajin. Karena saya tidak ingin anak-anak saya gurunya saja, guru BK-nya terutama datangnya lambat di tepat waktu. Kita kan bisa juga seperti itu. Nah hal itu yang tidak yang inginkan. Nah makanya sebagai guru BK setiap pagi kami bergencar bertugas untuk mengawasi siswa. Nah di sana tentu kami tidak ingin, tentu kita memberikan contoh kepada murid-murid agar menghargai waktu yang sudah ditentukan. Dan yang paling terakhir kita itu manakala kita punya motivasi yang paling menyadari bahwa tindakan kita itu harus kita lakukan untuk memberikan contoh kepada siswa agar dia menjadi siswa yang punya karakter dan mempunyai perilaku yang baik. Itu kira-kira Bu Ida. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sagung. Terkait dengan motivasi tadi sudah dipaparkan bahwa ada eksternal dan internal. Eksternalnya mungkin karena imbalan, penghargaan, ya. Internalnya karena kesadaran sendiri. Dari teman-teman tadi itu atas dasar kesadaran bahwa kita harus
memberikan contoh pada anak didik kita bahwa kita harus disiplin. Oke. Yang kedua dari Bu Sagor katanya juga tidak mau ditegur. Oke. Dan malu juga jika ditegur sampai guru BK itu datangnya lebih awal, pulangnya paling akhir. Saya ucapkan terima kasih Bu Sagor atas penerapan disiplinnya. Terkait dengan restitusi Bapak Ibu, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, nanti lebih jelasnya nanti ada pada penerapan segitiga restitusi nanti pada materi 6 ya. Nah sekarang saya kasih sekilas tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita berkegiatan lagi Bapak Ibu. Nah, mohon simak. Kalau kurang disiplin biasanya anak-anak kita dapat hukumannya. Nah, sekarang katanya hukuman atau konsekuensi. Nah, kita pahami terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Dari paparan yang pertama, pertanyaan yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensinya Bapak Ibu? Hukuman. Yang lainnya? Ada yang pilih konsekuensi? Hukuman? Sementara hukuman lanjut yang nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi? Baik, yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman? Hukuman. Baik, kita lihat jawabannya. Baik. Yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Kenapa Bapak Ibu memilih hukuman bukan konsekuensi? Karena ada aturan yang dilanggar. Bapak Ibu yang lain? Nah, baik, yang nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Karena bisa dijelaskan Bapak Rahmat? Kenapa membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu termasuk konsekuensi? Karena ada perbuatan perusakan yang telah diperbuat. Makanya konsekuensinya adalah membersihkan coretan yang di meja tulis tersebut. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, berjemur di lapangan
Pukul 12 ya, karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Tadi ada yang bilang konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Bisa dijelaskan? Apa ya? Karena menurut saya ada hal yang harus mereka pahami. Itu Bu. Jadi mereka kan sudah tahu kalau misalnya aturannya adalah A. Kemudian mereka melanggar, yaitu konsekuensinya, yaitu dengan tidak memakai sepatu sepanjang hari. Itu kalau menurut saya sih masuk ke konsekuensi. Kalau menurut saya pribadi. Karena saya berpikir kalau hukuman itu lebih ke, dari penjelasan atas itu ya, saya lihat kalau hukuman itu lebih ke fisik saja. Baik, yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukumannya. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, misalnya anak datang terlambat ke lapangan bola basket, ke lapangan sepak bola misalnya, untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Jika anak datang terlambat ke lapangan sepak bola, dia disuruh lari 2 kali keliling lapangan. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Lari. Pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi. Baik, kita luruskan dari perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Ya, kalau hukuman suatu yang menyakitkan dan harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, ya. Sesuatu harus terjadi. Nah, contohnya tadi dibilang bahwa membersihkan coretan harus mengganti. Membersihkan coretan karena dia nulis sendiri, konsekuensi, ya dia membersihkan. Nah, ada tanggung jawab di sana. Relevansinya ada. Ya. Terus mengelilingi lapangan sepak bola pelajaran PJOK karena terlambat. Itu konsekuensi. Nih Bapak Ibu, bukan hukuman. Karena apa? Dia pelajaran PJOK. Sebelum kegiatan olahraga, pasti dia melakukan pemanasan, lari keliling lapangan. Jadi itu konsekuensi. Sama dengan menumpahkan air, mengelapnya, itu konsekuensi. Misalnya datang terlambat, disuruh keliling lapangan, itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kalau konsekuensinya adalah jika datang terlambat mengikuti pelajaran, dia harus standby berapa menit dia terlambat. Mengikuti pelajaran standby sampai jam istirahat, berapa menit dia terlambat. Sehingga kalau kita kasih hukuman, satu dia sudah terlambat, terus kita kasih hukuman, jadi dia tidak bisa mengikuti pelajaran seutuhnya. Jadi konsekuensinya, kalau dia terlambat, kita kasih perpanjangan pelajaran dengan dia tidak istirahat. Itu Bapak Ibu. Dari paparan perbedaan hukuman dan konsekuensi, itu kita bisa tilik kembali seperti peristiwa tadi. Mana termasuk hukuman dan mana termasuk konsekuensi. Ya, dalam yang kedua, membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka yang lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Paling dia kesel, suruh bersihkan tumpahan air karena dia yang menyenggol, paling sebentar.
Kalau hukuman itu panjang ingatannya. Bahkan saya sendiri dulu pernah di SMP ya, sampai saat ini masih ingat bahwa saya salah nulis huruf saja terkait dengan banyaknya bilangan itu aja saya dijewer. Masih saat ini masih saya ingat. Jadi hukuman. Yang ketiga, hukuman itu merupakan paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri untuk hukuman, konsep dirinya yang buruk. Tapi kalau konsekuensi, konsep dirinya yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Itu terkait dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik, kita menginjak tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini ada peraturan dan keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak, Ibu mohon cermati untuk yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mungkin waktu pandemi ini Bapak Ibu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin Bu dia dapat jelaskan. Jadi untuk ketiga alasan itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, mengapa kita memiliki peraturan jarak 3 meter dan menggunakan masker, serta peraturan lainnya, tujuannya adalah supaya orang tahu bahwa tanpa melakukan hal tersebut sesuai peraturan, ada konsekuensi yang akan mereka terima. Contohnya saja mungkin dalam berkendara menggunakan helm, jika terjadi sesuatu, konsekuensinya adalah mungkin cedera kepala yang parah dan lain sebagainya. Begitu juga pada saat peraturan 3M saat COVID, jadi ada konsekuensi yang dihindari, yaitu tertular virus. Jadi keyakinan itu memang harus ditanamkan untuk menghindari konsekuensi itu. Baik, sekian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Ya, itu tadi Bapak Ibu terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama mungkin hukuman karena ditegur atau pas di jalan, ada rahasia mungkin. Yang kedua, mengapa memiliki peraturan 3M? Ini mungkin pada saat COVID ini Bapak Ibu diwajibkan untuk memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, mungkin konsekuensinya jika terlambat, kita tidak mendapatkan materi yang lengkap. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai kebajikan, nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, mungkin yang pertama, menggunakan helm. Dia yakin bahwa dengan menggunakan helm, dia akan meyakini itu adalah suatu tindakan untuk menghindari jika terjadi sesuatu akan berbahaya.
ya. Satu, dia tidak melanggar peraturan. Kedua, dia meyakini akan keselamatan. Begitu juga dengan memakai masker, menjaga kesehatan. Begitu juga dengan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya, karena dia meyakini bahwa pelatihan itu penting. Dengan datang tepat waktu, dia meyakini hal baik, hal baru yang dia bisa dapatkan. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Itu menurut Husserl tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih termotivasi lagi seseorang dari dalam intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Sama dengan contohnya tadi memakai helm Bapak Ibu. Yang pertama mungkin karena takut akan kena tilang, tapi sesungguhnya dia meyakinkan bahwa dirinya untuk keselamatan. Walaupun ada atau tidak polisi di jalan itu yang akan mungkin menilangnya, tapi dia tetap pakai helm karena dia meyakini bahwa itu untuk keselamatan. Itu Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita tilik kembali tentang peraturan dan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin anak-anak SD selesai baca, dia kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita kaitkan dengan keyakinan, itu bahwa nilai rasa tanggung jawabnya. Nah, setelah memakai, taruh di tempat semula. Itu contoh salah satu Bapak Ibu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu sama dengan nilai menghargai orang lain atau dirinya sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghargai, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai-nilai kebajikannya adalah tentang kesehatan. Dia tahu bahwa narkoba itu tidak baik. Dia meyakinkan itu bahwa hal itu tidak baik untuk kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran. Ini yang trennya Bapak Ibu. Itu ada nilai kebajikan, itu menghargai orang lain dan juga menjaga kesabarannya. Nilai kesabarannya ada. Terus kalau menggunakan masker, dia meyakinkan bahwa nilainya ada tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Kalau berlari-lari mungkin jatuh. Jadi dia berpikiran bahwa dengan tidak berlari itu akan menjaga keselamatan. Nah, itu terkait dengan peraturan dan keyakinan satu nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Nah, dari rangkaian tadi, materi tadi, yang pertama itu tentang peraturan, disiplin, dan adanya keyakinan kelas, dan memiliki lingkungan yang positif. Misalnya di SMK 2 ini semua sudah melakukan keyakinan kelasnya, melakukan peraturan yang ada di sekolah ini, dan selalu melakukan hal tersebut secara kontinu dan terus menerus akan membuat suatu budaya positif. Sama halnya dengan kita 3S-nya, senyum salam sapa, yang sudah dilakukan secara terus menerus. Itulah budaya kita di SMK 2 bahwa sudah melakukan 3S, senyum salam sapa. Berarti 3S itu sudah menjadi budaya positif kita di SMK 2 Tabanan.
Sekian dari saya terkait paparan tentang diseminasi budaya positif kaitannya dengan disiplin, motivasi, dan peraturan keyakinan kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Nanti untuk materi yang keempat gimana bisa dipaparkan dari Eka. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan materi yang pertama dari Ibu Widani. Untuk audiens, saya minta untuk tepuk tangan sekali lagi untuk mengenai diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dari lubuk hatinya paling dalam, saya persilahkan karena materinya sangat menarik ya, mengenai diseminasi budaya positif, baik itu pendekatan kepada siswa, kemudian bagaimana kita caranya mengolah emosi saat menghadapi seorang siswa. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh berupa refleksi mungkin apa yang sudah dipelajari hari ini, hal baru apa, terus artinya kedepannya bagaimana. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau dia? Oh iya, oke. Baik, izin bertanya kepada Ibu PDP calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bu Nida dan Bu Eka. Di sini kan judulnya diseminasi budaya positif, yaitu pengimplementasian budaya positif. Pertanyaannya adalah sebagai calon guru penggerak, budaya positif apa yang sudah diinisiasi atau yang sudah diimplementasi di sekolah kita ini? Cuma itu. Baik, pertanyaannya Pak Rama mengenai saya sebagai calon guru penggerak, ya, artinya yang nanti akan dalam pelatihan itu biasa saya bilang C-nya tentu kita harus menerapkan nanti walaupun kita udah selesai pelatihan. Nah, adapun implementasi apa sih yang sudah saya terapkan dalam budaya positif, ya, itu yang pertama hal sederhana dalam kelas, mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa, ya, itu adalah nilai kebajikan budaya positif yang artinya tidak hanya di kelas, di luar pun kita akan lakukan seperti itu. Kemudian salim, ya, kegiatan salim. Nah, itu kita akan budayakan. Saya udah kasih tahu ke anak-anak, ya, tidak menutup kemungkinan karena ini sempat terjadinya pandemi, ya, mungkin seperti itu anak-anak jarang menerapkan. Padahal dulunya anak-anak ini sudah sering setiap selesai pembelajaran sebelum guru keluar kelas mereka akan menyalimi gurunya sebagai bentuk itu adalah nilai kebajikan yang universal lah gitu, ya. Diharapkan nanti seperti yang sudah kita buat ada senyum, salam, sapa, dan lagi dua yaitu sopan santun, ya. Di kelas saya udah selalu mengingatkan, ya, bahwa kita harus mengawali kegiatan dengan berdoa, menghargai orang yang berbicara di depan, ya. Menghargai orang yang berbicara di depan, ya, setiap bertemu dengan orang itu biasakan saya salam, senyum, sapa, dan jangan lupa juga sopan santun. Karena mau sepintar apapun orang,
Ya, kalau attitude masalah sopan santun itu tidak ada berarti nol. Itu yang sering saya kasih tahu ke terima kasih banyak untuk juga. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak kami terkait budaya positif apa yang sudah kami terusnya saya calon guru penggerak ini di mana sama-sama mereka. Yang pertama, di setiap pembelajaran dimulai dengan doa, di akhir pembelajaran anak-anak saling begitu pulang. Terus budaya positif mana yang dari yang lainnya? Yang pertama, setelah saya mempelajari modul di program guru penggerak ini, saya mulai berusaha menerapkan posisi kontrol saya dari pemantau menjadi manajer. Dan di mana kita tahu bahwa sebelumnya saya mungkin sering marah pada anak-anak ketika dia terlambat ataupun tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, di sini setelah saya mempelajari modul di guru penggerak ini, saya berusaha memahaminya, itu menggali informasi tentang belum mengerjakan tugasnya, sehingga dapat saya katakan saya lebih bersabar dalam menghadapi anak-anak yang kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, itu mungkin baru kami di guru penggerak baru belajar, dan dari situ saya mulai belajar diri ya, bagaimana menerapkan apa yang menjadi pembelajaran kita di guru penggerak terkait dengan segitiga restitusi. Pemahaman itu akan kami lanjutkan ke depannya. Mudah-mudahan kami di guru penggerak, calon guru penggerak menjadi guru penggerak, bilang C-nya jadi guru penggerak, dan mengimplementasikan dalam anak didik saya ke depannya. Itu yang saya rasakan terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan. Kak Dewan Kais. Baik, terima kasih waktunya Ibu Moderator. Mohon izin Ibu Ketua Forum, dari pemaparan tadi begitu banyak pemahaman yang baru yang kami dapatkan. Nah, ini mungkin bisa kami refleksikan nanti di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, terkait budaya positif, seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau tidak salah, yang namanya budaya kan harus terus menerus dilakukan, kan seperti itu ya. Terkait dengan ikon sekolah kita, ini sementara ada 3S-nya. Sini salah sampahnya, sedikit mungkin itu salah satu yang positif. Tetapi di dalam pelaksanaannya tentunya kita real saja itu belum maksimal. Yang lanjutkan terkait 3S yang menjadi ikon sekolah kita, apalagi kemarin ada duta grooming ya, gitu ya. Mungkin dalam pelaksanaan atau apa faktanya di lapangan belum bisa kita laksanakan secara maksimal. Ya, mungkin ada terobosan baru dari Ibu berdua terkait dengan 3S tersebut. Mungkin apa yang nanti bisa dilaksanakan untuk meningkatkan ikon sekolah kita tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan keyakinan dan peraturan. Kalau menurut Tiang sendiri, ya tadi sudah dipaparkan keyakinan itu datang dari dalam, ya peraturan itu dari luar, kan itu ya. Kalau sudah ada keyakinan, tentunya tidak dibutuhkan peraturan, kan itu ya. Itu seharusnya. Contohnya dapat yang contohkan kita sebagai umat beragama, contohnya kita agama Hindu yakin dengan adanya hukum karma father, kan gitu ya. Kalau kita lihat dari hukumnya, tata hukum. Tetapi lama kelamaan ada pelanggaran terhadap keyakinan itu, maka timbullah suatu peraturan.
artinya di sini keyakinan ini menduduki suatu hal yang boleh dikatakan yang lebih baik seperti itu. Kalau kita sudah yakin, kenapa harus ada aturan? Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah terkait keyakinan kelas, mungkin ini Bapak Ibu guru sudah melaksanakan dalam kelas. Ini termasuk budaya positif juga. Dari Bapak Ibu berdua terkait keyakinan kelas, bila mana keyakinan kelas itu dirubah atau direvisi, apakah itu berkala atau bagaimana? Terkait keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas itu berlaku selamanya yang kita buat ya, atau ada periodenya, atau barangkali bila mana keyakinan kelas itu direvisi atau disepakati lagi. Nah itu 3 hal mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Pertanyaannya didorong 3. Gak apa-apa, dia coba Pak untuk menjawab. Jadi terkait budaya positif ya, kalau saya secara umum dulu, untuk penerapan menjadi keyakinan itu yang itu harus dimulai dari hal kecil dulu Bapak. Kita bentuk dulu dari tiap kelas membentuk keyakinan. Jadi kita di SDM di sekolah itu harus sepakat ya, bahwa kita setiap kelas, wali kelas terutama ini akan membentuk keyakinan kelas yang diyakini oleh masing-masing kelasnya. Sehingga nanti ketika masing-masing kelas itu sudah meyakini dengan baik, itu implementasinya akan keluar di lingkungan sekolah. Sehingga siswa itu menyadari bahwa peraturan yang dibuat itu berasal juga dari keyakinan diri siswa tersebut. Karena kalau kita lihat peraturan sekolah itu kegiatannya adalah untuk mendisiplinkan, kan seperti itu Pak. Nah nanti dikemas dalam keyakinan ya, jadi peraturan itu kaitannya dengan lingkungan yang positif sehingga nanti membudaya. Nah untuk ikon 3S, senyum salam sapa, bagaimana kira-kira caranya gitu untuk memaksimalkan. Jadi mohon maaf Bapak, saya lihat Bapak Ibu ya, saya lihat ketika mendisiplinkan siswa. Nah kita lihat di sini mungkin perlu kerjasama dari beberapa guru juga untuk memantau ketika siswa itu berbaris. Jadi tidak satu orang yang memimpin, sedangkan yang di belakang itu dia berkeliaran, bergentayangan Bapak Ibu, bahkan ada yang kakinya tiduran, berselojoran seperti piknik gitu. Padahal ada guru yang berbicara di depan dan kebetulan gurunya tidak melihat itu. Saya melihat posisi seperti itu. Mungkin ini perlu kesepakatan kita bersama. Artinya sama-sama memantau anak-anak. Terus nanti kita setiap pagi atau setiap momen apapun kita dengungkan 3S atau ikon duta, mungkin bisa dibuat Bapak Ibu, yang artinya memberikan semangat untuk siswa. Ya, 3S senyum salam sapa, bila perlu isi dah lagi 2 sopan santun, jadinya 5S misalnya. Ini kan kesepakatan nanti keyakinan itu masalah peraturan ya, artinya kalau kita di SMK, menurut kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam menuntun murid Bapak Ibu. Tapi terlepas dari itu ada posisi faktor-faktor luar yang lain. Artinya yang pertama pasti berasal dari keluarga juga. Tingkah laku peserta didik kita kan bukan berarti kita yang menuntun semuanya ya. Kita yang membentuk semuanya itu berasal dari keluarga dan latar belakang yang berbeda. Kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana membuat anak-anak didik itu meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Bisa dengan yang saya bilang tadi, setiap pagi misalnya didengungkan, setiap kegiatan misalnya, dan apabila setiap kelas itu ada keyakinan kelas masing-masing. Di awal semester terutama ini, Bapak Ibu di sekolah Lamatian sempat dijadikan program. Jadi dalam mengawali kegiatan pembelajaran di semester baru itu, wali kelas wajib membuat keyakinan kelasnya, mengajak anak-anak membuat kelas atau rumah impian mereka. Sehingga kalau udah meyakini berarti kan anak itu mau, itu udah muncul dalam dirinya sendiri gitu.
Yang nanti itu diharapkan nanti membudaya sampai keluar artinya lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakat. Terus yang ketiga, keyakinan kelas bila mana ini berubah berkala atau bisa ditetapkan secara terus-menerus. Nah ini kita lihat disesuaikan dengan kondisi Bapak. Kalau menurut saya, ya sesuai dengan kondisi, kebutuhan seperti itu. Karena kan yang abadi itu adalah perubahan. Menurut saya, sama juga dalam transformasi pendidikan kita pun perlu yang namanya ada perubahan. Nanti tidak menutup kemungkinan untuk keyakinan kelas itu bisa dirubah karena kan mungkin walinya berbeda atau apa yang sebelumnya belum maksimal mungkin di kelas sebelumnya, di kelas selanjutnya dia ingin memaksimalkan keyakinan kelas yang bagaimana. Mungkin seperti itu pendapat yang Pak. Terima kasih Bu. Sama Bu Ida. Baik, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu dulu. Mungkin yang sedikit menambahkan terkait dengan budaya positif. Ya, memang budaya positif itu tidak bisa hanya dipelopori oleh 1-2 orang guru saja. Yang apresiasi teman-teman yang ikut program CGP. Jadi kita nanti bersama-sama menggerakkan stakeholder yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan budaya positif tersebut. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, itu lebih penting ke pengawasannya. Terus terang saja, dengan kondisi sekolah kita seperti ini, dengan jumlah siswa yang banyak, posisi kita sebagai seorang manajerial itu cukup susah untuk diterapkan. Paling tidak bisalah kita sebagai seorang pemantau. Tetapi untuk beberapa siswa ya, bisa juga yang efektif itu adalah sebagai seorang penghukum. Jadi kita harus tahu karakter siswa itu sendiri. Apalagi siswa kita itu banyak sekali. Terus terang saja pengawasan itu tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang guru saja. Kita perlu bekerja bersama-sama. Sama kayak kemarin ketika ada kegiatan kerja bakti, itu saya mengawasi 5 kelas sendirian. Ya, kau murid badao sini guys, melayani acara layangan. Jadi seperti itu. Tidak bisa hanya 1 orang saja. Semua harus bekerja sama. Mungkin ini akan lebih ditekankan kembali pada saat rapat pembagian tugas. Ini juga merupakan PR kami. Bagaimana kita mengefektifkan supaya budaya positif tersebut bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir di Kombel pada hari ini. Marilah kita bersama-sama. Sebelum mulai melaksanakan proses pembelajaran, 1 hal saja, lihatlah kondisi ruangan kelas terlebih dahulu. Dari segi apa? Dari segi kebersihannya di dalam maupun di luar kelas. Jangan baru sampai masuk ke kelas langsung dog mengajar, jangan. Kondisikan. Yang pertama itu ada mengkondisikan suasana kelas agar nyaman untuk belajar. Mari kita sama-sama mulai dari sekarang, ya Bu Eka, Bu Bidani, juga teman-teman yang lain juga, untuk kita sukseskan bagaimana penerapan budaya positif ini bisa berlangsung dengan efektif. Wali kelas, guru piket, ini banyak PR-nya. Guru piket yang seharusnya datang lebih awal, mengawasi anak-anak, ya, tapi realitanya seperti apa? Intinya adalah kembali ke karakteristik dari individu itu sendiri, kesadaran dan tanggung jawab dari Bapak Ibu guru. Mungkin nanti kami yang di manajemen akan lebih menitik beratkan hal tersebut. Baik, sekian saja untuk waktu yang kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih untuk Bu yang sudah sini. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup.
Baik, karena dari kedua kompetitor masih semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sampai saat ini sudah tetap standby, masih setia bersama-sama belajar gitu ya. Nah Bapak Ibu, yang sedikit urut pendapat gitu ya. Boleh sejalan, boleh tidak. Tapi ini persepsi saya pribadi. Nah kalau kita berbicara budaya positif, budaya yang diawali dari ruang sempitnya itu adalah mulai dari disiplin. Disiplin diri yang membudaya maka akan menjadi budaya positif. Gitu ya. Benar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, untuk menciptakan suatu budaya positif itu nggak bisa hanya kita saja, hanya 1-2 orang saja, tetapi harus ada kolaborasi dari semua pihak. Baik itu guru, kepala sekolah, staf manajemen, TU, semuanya, termasuk juga siswa. Kita punya program yang sangat mewah, yang sangat wah, tapi tidak disupport oleh rekan-rekan yang lain, apalah artinya sebuah program? Itu PR kita bersama sekarang di sini ya, dengan melihat situasi kita bersama, dan Bapak Ibu juga sudah merasakan sendiri PR kita bersama nih Bapak Ibu ya. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik itu, motivasi internal itu. Kalau kita semua sudah punya motivasi internal, motivasi intrinsik, apapun programnya, sederhana apapun programnya pasti bisa jalan. Benar nggak Bapak Ibu? Itu yang selama ini gimana ya, termasuk mungkin kita, saya sendiri pun itu masih jauh dari kata sempurna gitu ya. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik ini, motivasi yang muncul memang benar-benar dari dalam diri kita. Kita tuh di sini apa sih tanggung jawabnya, apa sih motivasinya gitu. Saya buat program ini motivasi untuk saya sendiri itu apa? Itu yang memang tugas berat gitu ya, tugas berat kita bersama. Kayak tadi, 3S. Paling ada gurunya lewat, muridnya mau salam. Kenapa? Oh biar saya dapat penghargaan kayak tadi. Oh mungkin biar saya dapat nilai plus. Oh saya hormat sama gurunya karena mungkin mengharapkan sesuatu gitu ya. Itu masih motivasi eksternal namanya. Tapi saya hormat karena memang dia adalah guru saya. Memunculkan itu yang susah Bapak Ibu. Sama dengan kita sebagai guru, datangnya pagi, datangnya on time, ngajarnya on time. Kenapa harus on time? Biar saya nggak ditegur sama atasan. Biar absen saya nggak terlambat. Itu masih motivasi apa? Eksternal. Biar kita dapat penghargaan. Kita biar dapat sebuah imbalan. Itu masih gimana ya, motivasinya masih ibaratnya kalau ada levelnya, itu levelnya masih rendah gitu ya. Nah itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang memang benar-benar muncul dari dalam diri kita. Gitu nih Bapak Ibu ya. Nah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yani tadi selaku dengan lokal kurikulum, saya juga pernah menerapkan budaya positif yang saya beri judul itu peduli kelas belajar. Itu pernah saya terapkan. Cuma mungkin karena saya selaku guru itu terbatas ngajarnya di beberapa kelas gitu ya. Kalau di kelas saya memang konsisten menerapkan. Sebelum kelas ini bersih, saya nggak mau memulai pembelajaran. Silakan anak-anak dicek dulu di rong mejanya, di bangku-bangkunya itu kalau masih ada sampah silakan diambil, buang keluar. Kadang-kadang walaupun jam saya diambil 30 menit pembelajaran untuk nyapu,
di kelasnya itu belum nyapu, saya suruh nyapu dulu. Ayo kita buat dulu kelasnya biar bersih. Atau sebelum saya nyuruh dia bersih, ayo coba anak-anak lihat dulu kelasnya gimana. Kadang-kadang anak-anak tuh belum nyapu sama sekali. Pasti saya lihat baru saya ngomong gitu aja mereka langsung ambil sapu. Itu ya. Itu kalau di kelas saya. Mungkin karena saya terbatas hanya ngajarnya di beberapa kelas, jadi nggak bisa seluruh kelas saya pantau. Itu ya sudah sering saya terapkan itu. Saya dulu beri nama peduli kelas belajar. Itu. Nah, terkait dengan keyakinan kelas gitu ya. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan aturan gitu? Kenapa kok harus ada keyakinan kelas? Nih, ini bukan saya selalu benar gitu ya Bapak Ibu yang berbagi gitu. Keyakinan ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak. Itu. Jadi ada antara kesepakatan kita sebagai guru dengan siswanya. Di kelas ini selama pembelajaran 6 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan, apa sih yang mau kita sepakati anak-anak? Jadi kita buat kesepakatan kelasnya. Boleh nggak ini kita perbaharui? Sangat boleh. Bahkan saya membuat kesepakatan kelas, kalau yang sekarang namanya keyakinan kelas. Itu bahkan setiap saya masuk kelas saya tanya, ada yang masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Oh ini Bu, ini. Untuk pertemuan kita hari ini ada nggak yang mau ditambah atau dikurangi? Karena situasi atau perubahan itu selalu kekal. Pasti saya tanya begitu. Oh enggak Bu, pas. Sudah jawabannya. Oh berarti masih konsisten ya dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal. Kadang-kadang ada yang belajar, Bu gimana kalau misalnya pas pembelajaran boleh nggak kita minum itu misalnya. Ada yang menambahkan begitu. Saya tanya, nah gimana kalau ada satu orang yang meminum misalnya, anak yang lain gimana, keberatan nggak? Saya tanya gitu. Boleh Bu, kalau minum boleh, tapi kalau makan jangan. Tuh. Itu misalnya ya, nanti tambahkan lagi pertemuan berikutnya kita tanya lagi. Untuk hari ini gimana keyakinan kelasnya, mau ditambah atau dikurangi atau diperbaiki? Itu boleh. Tetapi kalau aturan itu tidak ada kesepakatan. Misalnya contoh tata tertib. Pernah nggak tata tertibnya di sini Bapak Ibu nanya ke siswanya? Anak-anak setuju nggak tata tertib kita yang nomor 1 itu apa? Misalnya hari Senin berpakaian putih abu-abu. Pernah nggak Bapak Ibu nanya? Gimana, setuju nggak kalau hari Senin itu pakai pakaian putih abu-abu? Bahkan ada dulu siswa kita ya yang sempat berontak itu, kenapa sih rambutnya harus dicukur? Kenapa harus kita bajunya seragam? Kenapa sepatunya harus seragam? Itu ada dulu yang komplain itu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Itu. Dan sampai ya pertanyaan itu saya ajukan dulu ke narasumber dari kementerian itu. Kenapa? Ini saya punya ibaratnya apa ya, kalau nanti Bapak Ibu belajar itu ada dilema etika namanya. Itu saya tanyakan dulu sama narasumber, Ibu Deta dulu namanya. Bu Deta, dia menulis modul di guru penggerak 1.4 tentang budaya positif. Saya tanyakan begitu. Bu, ini saya ketemu dengan masalah ini di sekolah saya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Ibu terhadap siswa saya ini? Saya tanyakan begitu. Jawabannya begini ternyata. Kalau menurut Bapak Ibu gimana tanggapannya? Ini jawabannya. Kalau siswa itu merasa nyaman dengan tidak menggunakan pakaian seragam, itu tidak masalah. Itu jawabannya. Karena tujuan pendidikan itu kan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Gitu jawaban dari kementerian loh, ini narasumbernya. Kalau Bapak Ibu menanggapi jawabannya itu gimana? Tapi kalau menurut kajian Ki Hajar Dewantara betul. Iya, juga pendidikan. Bisa tambahkan Ibu, itu permasalahan dari segi PDP 5-nya ya. Di satu sisi Ibu menyebutkan isu sawang yang
Di satu sisi, oke, kebebasan berpakaian. Di satu sisi dia membuat teman-temannya takut. Itu yang belum mungkin Ibu pertanyakan. Itu yang mungkin belum Ibu pertanyakan ke gimana ya? Ibu nanyakan di narasumber ya. Pernah kejadian pertama awal menginjakkan kaki di SMK Negeri 2. Dia memang dia berpakaian ya semau dia, hitam gitu Bu. Nah, kita kan budayanya seragam. Nah, suatu ketika kita berikan katakanlah mengubah perilaku biar jadi sama ke temannya. Apa salahnya pakaian saya begitu? Betul. Tapi suatu ketika dia memakai pakaian hitam mintik-mintik dari atas, kegiatan anak-anak pramuka di bawah, itu membuat anak-anak takut. Dan dia nggak pakai sekedar pakaian bebas itu saja Bu, bahkan sampai hanya matanya aja kelihatan. Itu karakternya Sawang. Yang membuat takut teman-temannya sampailah kebetulan Bu, ada orang gini. Saya takut juga Bu. Itu saya pun takut. Ini gimana karakter anak ini? Dia menakuti teman juga, sekalipun dia minta kebebasan. Itu kan perlu seperti yang tadi jelaskan, ada soft skill-nya, yang itu kan soft skill di sini ya. Itu secara hukum. Itulah kejadiannya. Kalau dari segi pakaian mungkin dia berontak-berontak dari rambut, tapi di satu sisi dia juga merugikan karakter, merugikan psikis orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sagong ya. Itu mungkin dari perspektifnya Bu Sagong ya, melihat dari permasalahan ini. Ya silakan aja Bapak Ibu ya. Tidak ada benar dan tidak ada yang salah. Karena seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, gitu ya. Nah, yang penting Bapak Ibu kita melihat dari berbagai sisi, gitu ya. Orang itu melakukan sesuatu yang memang membuat dia merasa nyaman, seperti tadi saya bilang. Nah, itu kalau Bu Sagong disampaikan itu sudah lebih jauh lagi ya kita menganalisis. Kalau saya dulu menanyakan masalah pakaian saja, sampai saya berargumen gini, oke, nggak masalah Pak, mungkin kalau pakaiannya tidak sesuai dengan aturan itu membuat siswa merasa bahagia atau selamat lah, sesuai dengan filosofi KAD, selama tidak mengganggu hak orang lain. Itu saya tambahkan, selama tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Itu ya menanggapi jawabannya dari masyarakat. Ya boleh pakaian hitam-hitam tetapi mengganggu atau membuat orang lain merasa tidak nyaman, berarti gimana? Perlu aturan nggak? Ya harus gitu ya. Itu menurut yang Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang mau berbagi atau sharing, ya persilakan. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau sharing mengenai pengalamannya baik di kelas maupun di luar kelas? Ini sudah cukupnya Bapak Ibu ya? Sudah cukup Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih setia sampai jam 3. Iya, sampai jam 3 kurang 8 menit. Dan saya juga berterima kasih kepada dua penyaji dari CGP Angkatan 10. Baik, demikian tadi pertemuan kelompok kita hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Kami tutup acara hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas pengibasan atau diseminasi pada hari ini dari Bu Niwayan Bidani, di mana dari pengibasan tersebut saya dapat banyak ilmu terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif itu di SMK Negeri 2 Tabanan, kemudian bagaimana posisi kontrol seorang guru, dan juga bagaimana kebutuhan dasar seorang siswa ini. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah saya dapatkan bisa saya terapkan di SMK Negeri 2 Tabanan untuk transformasi pendidikan di SMK Negeri 2 Tabanan dan sekaligus untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Duta Ceria, cerdas